Mana aja? Kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat saja, Bu. Sehat jambu. Kapan sampai kau? Nggak kabari? Tadi Pak, tadi pagi sebenarnya, tapi pesawatnya delay biasa kan? Oh, iyalah wajarnya. Jadi, apa aktivitas ini selama di Medan? Begitulah Bang, silaturahmi Pak Irfan. Kalau dulu silaturahminya Malaysia, Thailand, Singapura, Turki, Arab Saudi udah? Bagian sebelahnya. Oh, sebelah. Kali memang abang ini ya. Itulah. Bang, Bapak? Bang apa tadi namanya? Ahmad Reza Manik. Ahmad Reza Manik. Bang, sorry Bang, tadi aku agak fokus. Apa tuh Bang? Ngelihat pertandingan inilah semalam Indonesia Australia. Ekspektasinya semua kawan-kawan kayaknya ngejagokan malah dikasih setengah wah Australia. Wah. Apanya dikasih setengah? Pasarannya. Oh, Pak, serah. Dikasih setengah John, saking ketingginya ekspektasi itu. Hasilnya? Hasilnya 5-1, gopla semua lah terakhirnya. Padahal pelatih baru kan? Pelatih baru, ngelihat pertandingan awal kayak gini ya, kalau tadi kalahnya cuma 1-0, 2-0 kita masih bisa terima ya kan. Ini berapa? 5-1 Bang. Adalah nanti lah itu. Nah itu. Pertandingan kedua kita lihat, kalau kalah juga berarti rungkat. Rungkat ya. Bagus kita ngobrol-ngobrol sama Bang ini. Nah ini abang ini dari mana nih? Abang ini tour guide, kegiatan sehari-hari tour guide, jalan-jalan ke luar negeri Bang. Jalan-jalan ke luar negeri ya? Mama udah pernah belum ke luar negeri? Pernah. Mana tuh? Alam gaib. Ya kan luar negeri juga. Iya juga ya kan. Oh, Bang ini udah sering ke luar negeri. Tapi nggak tahu kemana aja loh, apanya luar negerinya itu. Profesi abang ini apa sebenarnya Bang? Oke, kalau profesi sebenarnya bukan tour guide Pak, tour leader sebenarnya. Oh, tour leader. tour leader. Secara tugas dia beda. Bedanya apa Bang? Oke, kalau tour guide dia sebenarnya lebih menjelaskan destinasi negara tersebut, destinasi di wisata-wisata. Kalau tour leader lebih memastikan turnya berjalan lancar. Memastikan turnya berjalan lancar. Jadi abang sebelum berangkat itu udah komunikasi ke daerah yang mau dituju atau negara yang mau dituju gitu ya? Sederhananya, tour leader itu perwakilan travel. Perwakilan travel. Sementara tour guide itu biasanya perwakilan kalau di luar perwakilan dari negaranya untuk menjelaskan negara. Jadi kita akan bawa turis-turis atau orang-orang yang ingin wisata. Nah, tugas tour guide hanya menjelaskan, oh ini sejarahnya gini. Nah, lain daripada itu biasanya tugas di tour leader memastikan itinerary-nya dapat semua. Karena kan kita udah susun rancangannya ya. Satu minggu ini kemana. Kemudian makannya di mana, hotelnya, check-innya jam berapa dan lain sebagainya. Itu kalau tour leader. ya. Jadi secara tugas dan fungsi berbeda sebenarnya. Nah, kebetulan kan kita keluar ya, wisatanya di luar. Wisatanya di luar. Jadi Gimana aja itu? kalau kita kebetulannya ada banyak menu wisatanya ya, ada yang untuk 3 negara. Mana aja Malaysia, tuh? Singapura, Thailand. Oke, Malaysia, Langsung satu paket tuh. Malaysia, Singapura, Thailand. Iya. Selain dari itu, Ada ke Korea juga. Korea. Ada Jepang juga. Jepang. Jepang ada. Oke. Kemudian ada ke Turki, Dubai. Turki, Dubai. Iya. Itu memang apa Bang ya? Jadi abang ngebawa wisatawan dari Indonesia. ke Negara tersebut. ke luar Negara negeri luar, ya. gitu. Jadi kalau abang lihat lah, abang udah keliling-keliling nih ke luar negeri. Pastinya kan abang udah ngelihat beberapa destinasi wisata yang ada di luar negeri ya kan. Kalau abang lihat lah dari segi pengalaman abang, bedanya lah wisata di luar negeri, Wisata ke luar negeri. sama wisata dalam negeri. itu perbedaannya yang abang lihat tuh apa sih dari segi mungkin ketertarikan wisatawan itu bisa ke sana sama wisata ke sini tuh gimana tuh? Oke. Terasa Pak, bedanya terasa banget. Gimana tuh? Nah, yang pertama ya dari segi keamanan. Keamanan ya? Iya. Sebenarnya di Indonesia cukup aman sih aman. Tapi kalau dibandingkan keluar jauh lebih aman Pak. Bahkan Singapura misal sekarang dapat peringkat negara nomor 1 teraman untuk turis. Nomor 1 ya? Di dunia atau gimana tuh? Di dunia. Asia atau di dunia? Di Asia. Oh di Asia ya? Nah sementara kalau kita bandingkan misal di tempat kita ya, kemarin kalau ingat nggak berita di daerah Sipiso kalau nggak salah ada turis yang diperkosa kalau nggak salah. Ada. Oh, yang air terjun itu ya? Iya. Oh ya itu lagi apa tuh? Dia kalau nggak salah apa ya lagi nyewa mobil gitu ya? Kurang tahu aku, Nggak tahu ya. Nah kemudian di Bali
Ya. Sering turis ditipu Ya. karena mata uang dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu yang mungkin perbedaan yang agak terasa. Sehingga sekarang itu tren orang keluar negeri itu lagi naik. Lebih Bahkan orang lebih suka keluar negeri daripada kita ekspor ke daerah-daerah lain, ke Bali, Jogja dan lain. Karena itu segi keamanannya. Kemudian mengenai harga, Bang. Harga Ini ya? terasa juga ya. Kalau kita, nah ini nih, saya kemarin bulan berapa ya? Dalam tahun ini main-main ke Danau Toba, Bang. Ah ya, benar. Saya kan orang Medan nih. Iya. Oh, Main-main ke Danau Toba. ada marga, Bang? Manik saya, Bang. Oh, Manik. Ya, 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 ya. Ya, saya main-main ke Danau Toba. Nah, Ke apa namanya saya lupa. Samosir bukan? Nggak nyampe di Samosir ya. Daerah dari sini juga. Oh, berapa? Di Pala berapa kali, Bang? Oh, di Pala. Bukan di Pala sih sebenarnya. Uang masuk. Retribusi. Jadi Iya, depan uang keamanan. Masuk lagi retribusi, masuk lagi parkir. Gitu lah. Dan parkirnya di situ, masuk lagi. Ada 4 kali bayar gitu. Kali bayar ya. Padahal kita orang lokal gitu ya. Nah, sementara kalau kita keluar, Bang, ini udah berapa tahun ya kita bawa ke luar itu. Belum pernah sejarahnya customer ataupun saya itu mengalami penipuan begitu. Di Palak dan lain sebagainya lah. Kemudian untuk mengenai harga-harga makanan, misalnya yang sering terjadi, Iya, iya, kan iya. sering rame tuh. Iya. Kalau kita ke Danau Toba makan Indomie 25.000, apa botol 10.000 gitu. Kita nggak apa-apa ya bayar mahal, tapi memang harganya gitu. Orang di bandara, aku 10.000 orang nggak ada komplain kan? Iya. Iya. Tapi masih gitu. Berarti dalam artian kalau memang servis ataupun kualitasnya itu memang bagus, pelayanannya, keamanannya. ya dengan harga berapapun kayaknya worth it aja gitu Iya. kan. Nah, yang jadi masalah ini kan terkadang udahlah maaf lah ini ya kan. Iya. Ini mungkin nggak semua, Iya. tapi ada di mungkin sebagian Oknum lah. masih ada yang tidak memikirkan itu gitu loh. Iya. Padahal boleh kita tahu mungkin pencarian mereka ataupun sehari-harinya dari wisata, Iya. gitu nggak dijaga, gitu ya kan. Salah satunya mungkin ya di daerah kita inilah di Sumur ya, aku kadang alami gitu juga. Ya, kita yang orang di sini aja mengalami, konon lagi misal yang di Yang luar dari luar. Pulau Sumatera atau apalagi sekitaran Indonesia yang mungkin kayak orang Malaysia, orang Inggris mau ke Bali kan gitu. Orang Prancis mau ke Bali kan banyak istilahnya peristiwa-peristiwa yang tidak elok untuk Tidak didengar. elok didengar gitu. Padahal kalau memang bisa dijaga aja itunya ya mungkin bisa kita menarik wisatawan itu ya kan Bang. Indonesia ini setiap tempatnya wisata, Bang. Wah, Itu. Kalau kita misal ke Singapura, Bang, lihat apa apa? sih wisata yang memang ciptaan Tuhan? Apa Masih sih wisata alami. yang alami? Nggak ada. Nggak ada ya? Semua memang dibuat, Bang. Gedung kan, paling gedung, Gedung. patung-patung. Patung yang memang ya Bahkan pantai ada di sana ya dibuat gitu. Nah, dibuat ya pantai ya. Reklamasi kan. Reklamasi oh ya benar. Sementara kita ke Sumatera, wisatanya banyak. Kita ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke wisata semua kan. iya. Kan, tapi kenapa kemudian orang kurang tertarik gitu? Ya itu tadi, Bang. Kurang aman, nyaman, belum lagi isu-isu begal dan lain sebagainya. Untuk di sini ya, mungkin kalau di daerah Lain nggak tahu lain lah nggak kita. tahu lah kita Mungkin ya kan. kasusnya beda-beda. ya, tapi kalau di sini memang masalah utamanya itu memang masih begal sih. Keamanan, Isu keamanan itu kayaknya kadang di medsos berkeliaran tuh melihat, kadang berwisata di apa namanya di palaki parkir segala macam yang memang nggak ada aturan dari pemerintahnya gitu kan. Jadi kan mungkin hari ini nggak tahu ya apa yang ada di pikiran mereka. Mereka mungkin pikirannya jangka pendek. Yang penting aku untung hari Pada saat ini. itu aja. Nah, tapi nggak dipikirkan. Untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan mau nggak orang itu kemari lagi Benar. dengan kondisi yang hari ini mereka Iya. alami kan? Alami. Jadi Bang, Abang udah muter-muter. Berarti yang Abang bawa ini memang dari Indonesia ke luar negeri? Iya. Bukan dari luar negeri Indonesia ya? Kebetulan saya belum pernah bawa orang jalan-jalan di Indonesia. Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi yang kita bawa itu memang orang Indonesia, asli Keluar. Indonesia semua, kita bawa keluar. Itu biasanya lah ya kan. Yang di mereka cari itu nggak pernah Bang tanya. Kan kok keluar negeri sih? Di sini kan banyak yang Nah, bagus-bagus. mau ngapain? Mau Sering, Bang. ngapain? Nah, Sering gitu tanya. alasan utamanya apa tuh Bang? Alasan utama yang pertama terkendala di biaya perjalanan, Bang. Biaya perjalanan tiket itu tadi ya? Oke, kita bandingkan misal dari Jakarta ke Surabaya, Pak. Ya. Itu tiketnya itu sekali jalan itu 1,7 gitu. Oke. Oke.
kalau misal kita dari Medan nih, orang Medan ke Jakarta misal, mau main ke Jakarta misal, Iya. itu tiketnya 1,7, 1,4 dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita dari Medan Bang ke Kuala Lumpur, 400.000 dapat tuh. Ya, 100.000 ya. sekitaran begitulah 400-500. Oke, kalau kita ke Bali misal, dari Medan lagi nih ya, dari Medan kita ke Bali itu 3 jutaan Bang sekarang. Kalau langsung dari pesawat. Sehingga terkendalanya yang pertama di situ. Itu masih biaya untuk Itu tiket, tiket aja. belum lagi hotel, makan, belanja. Coba kita bayangkan kalau satu keluarga berangkat misal 6 orang, Ya. anaknya 2, suami istri, bapak mertua misal 1, 6 orang nih, untuk tiket aja udah habis berapa? Iya. Sementara luar negeri itu murah gitu. Nah itu sih, jadi kenapa banyak orang keluar negeri sekarang itu yang pertama lebih murah, kemudian lebih apa ya? Wih, luar negeri gitu. Oh jadi Ada apa gengsi, namanya? ada gengsi. Gengsi, John. Padahal Iya. murahan itu. Murah gitu. Pakai tiket promo murah. Yang penting gengsinya dijaga. Gengsi aja. Ya kayak aku lah katanya kan, misalnya ditanya, kan lebih bangga rasanya kalau kita wisata misalnya ke Bali sama ke misalnya ke Australia gitu kan. Lebih bangga kita ke Australia kan. Gengsi. Padahal yang ditengok Ciptaannya Bangunan. bangunan. Sementara ya wisata kita di Indonesia ini memang masih banyak yang asri gitu kan, banyak budaya-budaya yang bisa dilihat di sini Iya. gitu kan. Nah harusnya ya mungkin ya pemerintah pada saat ini harus lebih bebenah dalam memperkenalkan wisata di Indonesia ini gitu loh. Iya. Nah, itu penting Bang. Kayak abang bilang tadi, baik dari segi keamanannya ya kan, pelayanannya. Nah harusnya mungkin boleh lah diajak bener-bener studi banding yang bukan jalan-jalan kayaknya. Memang benar-benar belajar di sana ya kan, Iya. Bang? Jadi ilmu dari sana itu bisa diterapkan di sini. Oke, itu kan tadi kan dari pelayanan, dari fasilitas kira-kira aja. Fasilitas. Oke. Untuk negara paling dekat aja ya, Iya. yang simpel ya. Nah, misal Malaysia. Kalau fasilitas umumnya termasuk bagus lah Pak, lengkap gitu. Nyaman, bersih nyaman, gitu. bersih, aturannya jelas dan lain sebagainya. Toilet-toilet misal, umum? Kalau orang pertama ke luar negeri, kalau Malaysia sendiri, aku bisa garansi nggak tersesat ya. Oh di sana ya? Iya, bisa digaransi nggak tersesat. Kalau untuk yang pendatang baru atau yang Iya. baru? Kita pertama nih ke luar negeri, Nah, saya bisa garansi dia nggak akan tersesat. Karena semua mudah. Kita Nggak ada yang tipu-tipu. nggak ada yang- sampai sekarang belum pernah ketemu yang ditipu-tipu. kalau di sini kadang kan, Kalau di sini, naik beca, oh. kadang naik beca gitu kan masih ada, walaupun udah banyak lah yang udah beres. Iya. Tapi kadang cerita lucunya gitu mah, naik beca ya kan. Kalau tujuannya cuma 5 kilonya, dipusingannya lagi ke Belawan dulu. Dibongkar, Mak. Supaya tarifnya Nggak di sini aja, di mana-mana juga gitu. Iya, setidaknya kan Apalagi kayak bisa nih pakai argo gitu kan. Bang, nggak macam, kita putar sekali. katanya. harusnya kan sumber daya manusianya ya kan, yang itu yang harus Iya. kita beri kesadaran gitu kan, pemahaman ibaratnya ya, jangan gara-gara mau untung besar tapi hanya sesaat merusak segalanya gitu kan. Ya kita harus banyak belajar nih dari yang dari luar negeri itu ya, perlu diserap juga. Iya, gitu yang kan. baik-baik kita pelajari. Kita pelajari. Yang buruk-buruk ditinggalkan. Iya. Kan gitu. Nah kira-kira Bang, kalau misalnya lah, kan nggak mungkin lah di luar negeri itu nggak ada kendala-kendala. Iyalah, nggak ada masalah gitu. Kira-kira kalau misalnya ada nggak pernah Bang ke luar negeri itu bawa wisatawan, terkendala entah masalah apa gitu. Misal nih, Yang komplain. yang paling Busnya jorok gitu. yang paling buat abang imprit ini ya gitu kan. Pasti kan ada lah, nggak mungkin lah nggak ada. Oke. Kalau komplain, komplain sih enggak, sok aja gitu. Karena ke Cina kemarin, saya bawa customer ke Cina, toilet umum Pak. Nah, Toilet umumnya nggak disiram gitu. Nggak Jadi disiram. di Cina itu ada, kalau kita mungkin Kloset. iya. Jadi di Cina itu tempat-tempat umum, Ya. dia ada satu deret begini, toilet semua tuh. Itu kalau bisa jangan masuk deh. Kenapa Bang? Nggak disiram Pak. Nggak disiram ya? Serius. Masih ada lah yang ngambang-ngambang. Ya kan, itu kayak dulu tuh di sana-sana. Oke, lanjut. Nah, itu kalau yang ini sebenarnya yang pernah orang agak kesel mungkin biasanya di penukaran uang aja. Kebetulan ya, saya nggak tahu apakah karena memang belum nemu atau memang biasa aja gitu. Jadi
Untuk kendala-kendala yang pernah terjadi hampir nyaris nggak ada. Agak tahu apakah mereka menganggap itu hal biasa sudah atau memang oh ini sebenarnya seharusnya nggak begini tapi dia diam aja gitu. Oh. Tapi sejauh ini belum pernah ada customer yang komplain mengenai ini dan lain sebagainya. Ya, kayak Abang bilang Mungkin tadi, tukar ini untuk kaum ahli hisab itu yang jadi kendala. itu tadi. Oh, karena di sana nggak bebas ya? Iya di Singapura bang, kita nggak bisa merokok sembarangan tempat. Berarti itu jadi kelemahannya jadinya untuk kaum merokok. Iya. Ya Kalau kan? di Singapura itu kalau kita merokok di sembarangan tempat, udah pasti didenda Itu didenda yang Langsung bertanggung jawab pribadi. pribadi. Oh. Langsung kena tilang lah dia langsung di situ ya. Oke, langsung ditilang. Karena semua CCTV pak. Oh. Ya, itu bagusnya Singapura. Jadi di Singapura itu bisa dibilang sampah. Susah kita cari sampah. Kalau kita ketinggalan barang, udah tuh, kita di mana kita letak terakhir udah kita ke situ aja pasti ketemu. Oh, jadi nggak ada istilahnya orang-orang yang nakal itu yang ngambil-ngambil nggak ada ya? Enggak ada. Kalaupun ada, kecil kemungkinan. Dan kalau ada lapor ke polisi, polisi pasti cari. Pasti dapat aja. Pasti dapat. Karena Kadang-kadang CCTV-nya butuh terkoneksi ini, ya. semua, wah. Tapi pun di Indonesia di sebagian tempat kayak di Bali lah ya, kayak di Bali aku kan pernah ke sana juga, pernah ketinggalan tas juga. Iya. Ya, mereka udah sadar gitu dengan oh aku cari makan di sini nih. Jadi ya barang itu nggak hilang juga gitu. Tapi itu tadi lah sebagian besar juga di Indonesia ini masih juga lah ada yang udah seperti itu gitu kan. Nah, jadi perlahan-lahan apa namanya kesadaran masyarakat terkait bagaimana sih wisatawan nyaman baik dalam Iya. negeri atau luar negeri itu Hmm. udah mulai berbenah lah ya. Berbenah. Jadi kalau memang yang ada katanya masih kadang aduan-aduan masyarakat itu ya mungkin hanya segelintir lah rasa Iya. Tuhan gitu kan. Nggak semuanya juga gitu. Tapi ya memang harus diperbaiki. Jangan nanti gara-gara sedikit yang bisa merusak semuanya gitu Iya. kan. Jadilah bang, luar negeri ya kan. Biasanya tuh abang udah kayak macem PPPP Medan Belawan Iya, enggak, kadang ini Pak. Kalau nanti apa namanya subuh di Jakarta, Di Jakarta. nanti sholat zuhur entah di negara mana gitu lah ya. Maghribnya tadi mana ya? Maghribnya entah di mana ya kan? Iya. Jadi bang, waktu dampak-dampak COVID semalam lah, itu kira-kira Terasa. masih ada nggak sekarang ini dampaknya gitu? Kalau sekarang ini udah hampir nggak ada ya. Tapi waktu COVID kemarin sempat tutup ya. Bahkan pendapatan Singapura itu jauh menurun karena salah satu pendapatan negara Singapura itu besar dari wisata pak. Besar dari Malaysia wisata. juga demikian. Kalau abang lihat lah, pemerintahnya bisa survive untuk mempertahankan wisatanya itu dengan keadaan seperti itu yang abang lihat nih. Orang tuh ngelakuin apa gitu? Kira-kira. Dari abang yang abang lihat lah. Waktu di zaman COVID itu. Nah kalau di zaman COVID itu kan memang satu isunya global ya. Global. Nah, gimana cara mereka? Nah, kalau beberapa negara yang saya lihat cara mereka menarik kembali wisatawan itu. Kalau Turki misal, kemarin diberlakukan bebas visa kan? Bebas? Bisa. Oh, Kan bebas. kita pakai visa. Iya, 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 iya. Setelah COVID itu enggak lagi. Nah, kalau untuk Singapura sendiri misal apa ya yang kita? Atau menurunkan harga ini mungkin ya, perhotelan, Bahan-bahan. segala macam. Atau kayak- ini istilahnya Di awal-awal memang begitu, Pak. semua ya. Malaysia juga awal-awal begitu. Nah, perlahan-lahan mulai nih dinaikkan sedikit. Mulai harga hotel, makan, biaya transportasi dan lain Itu semua dikurangi ya kan. Untuk di awal-awal memang mereka kasih. Dan hotel pun begitu kan, karena pendapatan hotel kosong juga. iyalah. Bahkan ada beberapa hotel yang tutup dan lain sebagainya, gitu. Rumah makan yang tutup dan lain sebagainya. Karena memang terasa dulu kalau COVID. Dan kita pun travel agency nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi kan juga ada cerita-cerita lucu juga, Jo. Apa itu? Kalau di sini kan katanya kan dilarang tuh kan kayak macam kegele. Ya kan? Oh. Kegele kan dilarang. Ganja. Oh, pompa. Di Thailand katanya udah di apa kan udah di legalkan kan? Kalau Thailand itu apa ya? Surga dunia. Surga dunia ya. Atau nerakanya akhirat. Nah, Semuanya ada gitu. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Apa yang kita cari pasti ketemu di Thailand. Surga kita cari ketemu, neraka kita cari. Dan yang ganja tadi ya bang, yang memang nyari ganja di Thailand itu kayak nyari
air mineral di sini ya. Dia kayak macam Ada aja gerainya. kalau bisa dibilang gede kelontongnya ada juga yang jual kayak gitu mungkin ya. Ada. Jadi Bebas itu ya, Jor. ya, bahkan tapi nggak tahu ya, karena di Thailand itu ada satu wilayah yang memang mayoritasnya Muslim ya, itu di Narathiwat. Tapi untuk kebetulan tempat-tempat yang aku kunjungin itu di Thailand Selatan, itu bagian Hatnenya, kemudian ke Phuket dan lain sebagainya, bahkan ke Bangkok sampai ke Pattaya. Itu semua tempat ganja itu gampang banget nyarinya. Bahkan aku pernah bawa customer, Ya. bisa kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah. Aku pernah bawa customer untuk mau ngisap ganja aja. Nah, itu tadi. Jadi kita dia tanya, bisa temenin ke Pattaya nggak? Aku ini deh gitu. Aku sewa kamu 4 hari gitu. Ya. Nanti temenin ya. Itu pada saat dia pulang itu kan ada pemeriksaan nggak? Urin apa Oke. segala macam. Nah, awalnya saya khawatir nih Pak. Ya. Kalau pemeriksaan gimana? Iya. Makanya abang rekam. Oh. Saya nggak tahu apakah memang begitu ya. Kalau kita melakukannya itu di luar, di negara yang membolehkan, saya nggak tahu ya. Tapi dia bilang gitu, udah nanti abang rekam. Sekiranya nanti ditangkap polisi dan lain sebagainya, tinggal ada bukti. Saya nggak melakukannya di Indonesia kan? Di Indonesia dilarang. Jadi di sana berarti ketika menggunakan di sini harus ada bukti biar nanti di bandara. Iya. Nggak tersangkut masalah itu. Sewaktu-waktu misal dia ada tes urin dan lain Iya, sebagainya. mana tahu apa. Iya. Ada bukti. Tapi sejauh ini untuk di bandara jarang sekali tes urinnya lewat saja. Nah, dan itu tadi kalau di Thailand itu memang bahkan di 7-Eleven ya, kalau kayak Indomaret Iya. atau Iya, gitu iya. ya, itu ada air ganja Bang. Dan itu diproduksi oleh rumah sakit loh. Ya karena kan memang bahan katanya ada jenis penyakit yang memang obatnya dari bahan dasar ganja itu kan gitu. Katanya begitu. Jadi ada kalau kita ke 7-Eleven begitu, Iya. air ganja itu ada yang bervariasi gitu, ada yang dicampur rasa buah, ada yang original dan lain sebagainya. Udah kayak minum-minuman segar gitu ya. Kayak Bukhari Sweat. Apa iklannya bang? Banyak kali belum masuk kemari. Itu tadi rasanya udah dijadikan varian ya kan. Iya. Ya mereka ya, tapi juga susah ya. Mungkin itu tadi perbedaan kebijakan masalah hukum itu tadi ya. Susah lah kita untuk menyamakan Ya, itunya. tapi kalau yang untuk bagian itu, yang lebih bagus dicangankan di Indonesia. Kalau dia kan bahaya mah. Karena dilarang aja tetap dilakuin kan? Iya, belum siap mental kita. Bahwasanya yang dilarang ya jangan dilakukan. Kalau rasaku lebih bagus kayaknya ya dibuat tapi dengan aturan yang memang ketat gitu. Belum siap mental kita, Pak. Tadi sumber Gak usah cari perkara atau membenarkan diri. Tapi Bang, bisa jadi Nah, dengan kita memperlakukan itu, orang luar banyak datang ke sini. Nggak Iya. kemungkinan Bang. Atau Iya. karena di Thailand itu Bang, di Bangkok lah khususnya ya Bangkok dan Iya. Pattaya, itu orang Thailand susah kita cari, orang luar semua. Yang Pattaya itu orang luar semua, orang Arab, orang Irak dan lain sebagainya. malah produk lokalnya nggak ada yang hisap itu ya, jarang lah ya. Jarang lah. Lain yang Banyak. bisa. Mungkin kalau regulasinya tuh, ini pikiran apa aja lah ini, liar aja. Nah. Kalau memang dibuat secara benar aja, kita dikasih edukasi dan pemahaman yang jelas gitu kan, yang nggak bertele-tele, mungkin bisa jadi gitu itu dilegalkan dan ada manfaatnya gitu loh. ya kalau bisa jangan yang bagian itu dulu, yang lain aja dulu dicoba. Oh, ya, masih Kalau memang masih banyak hal lain yang bisa, hal yang lebih baik yang dibolehkan daripada yang Iya. barang itu tadi. paling Karena- tidak tadi di awal tadi lah kayak membenahin dari segi itu tadi ya. Iya. Iya, nah itu dulu yang maunya. Ya kayak di Bali, perbedaan di Bali dengan di Aceh itu kan cukup signifikan. Jauh, ya. Kayak di sana boleh berbikini kan, gitu. Ya. Di Aceh tidak boleh. Ya. Apa itu kan kultur budaya masing-masing. Ya, tetap Tidak harus bisa kita jaga itu Iya. kan gitu, nggak bisa juga semata-merta karena mau hanya untuk menarik simpati atau dari keuntungan, wisatawan. karena Nggak kita boleh. bisa buat segalanya gitu ya kan. Bisa. Tetap harus ada menjaga etika dan budaya ya kan. Iya, moral itu harus tetap ada, harus dijaga. Jangan hanya untuk mencari keuntungan negara, semua rambu-rambu yang ada di Dibebas awas. saja ya kan. Saya yang menolak nanti langsung. Jadi Bang, Demo. Wah, jadi Abang udah bolak-balik nih. bolak balik mana? Bolak-balik Belawan luar Medan. negeri. Luar negeri ya kan. Abang udah nikah belum nih? Belum di Bang. Belum. Ada nggak kecantol atau gimana? Iya kan? Mana tahu Pak. Terasa bosen dengan produk lokal kan gitu kan. Ada Malaysia. Oh. Gak ada gitu. Aduh. Atau ini
apa namanya ukti-ukti dari Turki. Nggak ada rasa abang jatuh cinta di cinlok gitu, ada nggak? Pernah nggak gitu? Pasti ada. Ada ya. Wah. Kadang-kadang customer ini punya anak, Oh, jodoh-jodohkan anaknya. tapi kayaknya penipu semua mereka. Maksudnya gini bang, Waktu jalan nanti sama anak saya ya gitu ya pulang nomor saya dihapus bersama ibunya. Tapi kalau kecantol sama wanita sana nggak pernah? Atau kecantol sama ini peserta. Peserta apa namanya? Peserta wisatawan. kecantol ya, kecantol sih enggak kayaknya. Enggak ya. Atau enggak yakin ya sama jawabannya. Tapi kalau untuk kecantol dengan orang sana tertarik ada, tertarik gitu aja. Tapi kalau untuk Memiliki. keinginan untuk lebih lanjut berumah tangga dan lain sebagainya, aku hindari. Karena ribet kan. Iya. Yang pertama ngurus surat-suratnya kan ribet tuh. Udah pasti. Kita aja yang nikah beda provinsi aja harus Ya. surat izin masalah nikah kok administrasi. kan. Bener. Ini beda negara kan. Surat pindah, surat ini, Surat surat pindah itu. dan lain sebagainya. Yang pertama di administrasi kita agak ribet lah. Iya. Bukan berarti nggak bisa ya. Iya. Mana agak ribet aja dan kayaknya aku malas ngurusnya gitu. Nah itu satu. Kemudian kasihan dia nanti, misal kita ada nikahin anak orang, misal di negara luar, Ya. kita nggak mungkin pindah kan, kita kan cinta dengan Indonesia ini. Wih. Dan dia pun pasti cinta dengan negaranya kan. Jangan gara-gara cinta kita berdua kita hilangkan cinta kita terhadap negara. Wih. Sedap. Kayak bujangnya gitu. Lebih mempertahankan Cinta NKRI daripada NKRI. cinta perasaan, ya Ya, kan? memang harusnya seperti itu pemuda-pemuda sekarang ini tidak Betul. menggadaikan apanya kan, Aduh. integritas apanya, kebangsaannya gitu. Iya, iya, iya. Kecuali tadi mungkin dia mau dinaturalisasi jadi pemain bola kan. Apakah cinta itu bagian dari bela negara? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin Jadi gini Ja, Ah. kau kan udah mungkin luar negeri, baik Asia, Eropa, benua Amerika udah ada. Belum. Belum ya? Insya Allah dalam tahun ini kalau ada rezeki mau main-main. Insya Allah. Nah, berarti Asia udah, Eropa sudah, mungkin Asia Eropa. Jadi ini kan udah lama nih. Jadi tour leader, kemudian berkunjung ke negara manapun. Kira-kira di satu momen nanti ada nggak pengen tetap di negara tersebut? iya. Iya kan? Eh, Atau gini dalam perjalanan ini? Dalam benak nih ya. Nanti masa tua pengen laku di sini, Iya. tempatnya nyaman, asri, sejuk, lingkungannya sehat, gitu. Keluarganya bagus, gitu. Ada nggak? Kalau untuk pindah sih enggak ya. Karena yang pertama, walaupun bisa dibilang bukan senang kali kita di negara kita ini kan. Banyak kan yang banyak alasan sebenarnya kenapa kita harus. Makanya ada tren kabur aja dulu ya. Dia aja. Aku mau ke situ. Dia aja. Aku kira aku gini, kok nggak ada yang nyambut orang ini. Nah, itu gimana tuh dengan itu tadi? Tapi tren kabur aja dulu itu memang hampir udah lama ya. Dan sebenarnya kita juga sering bawa orang yang ingin gimana ya? Gak apa-apa ya? Gimana ya? Oke. Jadi banyak orang sebenarnya ingin keluar negeri, Ya. ingin kerja di sana dan menetap di sana. Jadi kita sering bawa itu. Hampir bawa itu, tapi kita selalu verifikasi orang-orang yang kita bawa, jangan sampai kemudian awalnya mereka ikut tur kita, mereka tinggal di sana itu nggak boleh. Memang harus batasi. Karena Harus balik gitu. banyak yang nanya, bisa nggak nanti setelah tur aku nggak balik? Nggak bisa, memang itu laku. Karena sekarang itu bisa dibilang anak muda yang sekarang sering keluar ya. Karena mungkin di negara kita ini kan susah banget ya nyari uang. Ya. Susah banget nyari duit. Benar-benar. Dengan kriteria yang banyak itu harus bisa ini Bisa ini, bisa itu. sebagainya ya kan? Iya. Lumayan kalau motor aja nonton Quran kan ya, padahal dia nanti ngepel-ngepel kan. Nggak lucu juga. Nah, dengan beberapa alasan-alasan, misal yang pertama gaji yang didapatkan nggak sebanding dengan apa yang dikerjakan, persyaratannya diribetkan dan lain sebagainya. Iya. Sementara kalau di luar, saya ada beberapa teman yang kerja di luar, tapi secara resmi ya. Ada beberapa teman yang di luar itu untuk nyuci piring aja dapat 28-30 juta per bulan. Berapa? 2? 28-30 juta.
Bilang aja Jon. Di sini 5 juta mulai Harus bisa ini, bisa itu ya kan. udah berapa kriteria harus bisa. Nah berarti Udah gitu masuknya susah. Nah, itu Pakai yang ini, buat pakai itu. hashtag kabur aja dulu itu lagi rame. Itu. Itu udah beberapa tahun sebenarnya orang luar negeri untuk kerja dan lain sebagainya menetap di sana udah lama sebenarnya. Cuman ditambah isu-isu yang sekarang lagi panas ya, mulai ekonomi melemah dan lain sebagainya, lapangan kerja susah, itu lagi digoncarkan. Dan yang mengoncarkan itu sebenarnya orang-orang yang udah kerja di sana, karena mereka udah merasakan, oh gini loh di Jepang misalnya. Iya, gini. Teman-teman yang kerja yang di Jepang jelasin, oh ternyata kalau di Jepang itu ikut jam gitu. Kalau nanti lewat 2 jam, bayarnya hitungannya lembur gitu. Oh, lemburnya sekian gitu ya. Kemudian sudah ditetapkan sebelum kerja hari liburnya ini. Kalau kita kan kadang-kadang Ya. kerja misalnya kerja di Ya itu perusahaan, tadi. Berikutnya loyalitas. Itu tadi. anggap perusahaan ini perusahaan keluarga dan lain sebagainya gitu kan. Anggaplah itu sebagai perusahaanmu kan. Ah. Gitu. Kalau di sana Bagaimana ada kau melakukan dedikasi terhadap dedikasi perusahaan sama- itu? Ya tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya Pak. Iya. Itulah namanya budak korporat. udah korporat. Jadi Wak, hashtag itu memang nyata ya Bang ya. Nyata dan itu Bukan hanya sebatas hashtag ya, tapi memang keresahan pemuda-pemuda itu ya. iya itu dan banyak sebenarnya orang berlomba dan kalau kita lihat warga Sumatera Utara juga banyak kan udah kabur Iya. ke Kamboja. Kamboja Betul. Itu tadi karena ya diiming-imingi mungkin dari sana pekerjaannya dapat duitnya gampang dengan cara jadi admin-admin yang judi slot yang haram hujanan itu anjing itu ya kan. Sampai sana banyak kasus. Nah, Iyalah, disiksa. disiksa ternyata kan ya harusnya ya, ini harusnya ya kan mau jadi masukan juga ke Betul. pemerintah harusnya ya peka lah terhadap hal yang kayak gitu. Iyalah. Lapangan kerja, kemudian kemudahan untuk masuk ke sebuah tempat kerja Iya. yang pasti integritas tetap dijaga, Iya. kemampuan tetap diutamakan, tapi dipermudah dan lowongan kerja dia dibuka lah Benar. selebar dan seluas-luasnya Luas-luasnya. agar anak-anak Indonesia yang ingin hidup aman, nyaman, tentram dan bahagia ya pelan-pelan bisa diupayakan ya. Benar. Bukan hanya yang penting kau dikasih makan, dikasih ini Iya. aman gitu. Iya, bener juga sih kayak gitu. Ya harus balance gitu Nah. kan. Kita cari harus dikasih tempat cari makannya, jangan hanya dikasih makannya saja. Iya. Itu juga harus dipikirkan kan gitu Iya. kan. Ngeri juga di Jawa Tengah. Tapi ini bukan mau menyudutkan Enggak, kita kan Enggak, kasih masukan. Ini murni berdasarkan realita. Realita yang apa ada. namanya? Keresahan Keresahan jiwa. Karena orang-orang di sekitar kita ya anak muda bingung cari kerja, Bener. kemudian kalau udah bekerja penghasilannya minim. Ini Sampai-sampai ujung-ujungnya apa? Pinjol. ya Jadi sebenarnya kebutuhan dengan pendapatan itu sekarang udah kayaknya pelan-pelan udah nggak berimbang. Itu dia. Dengan kebutuhan yang makin naik, ya kan pendapatan segitu aja. Iya. Tidak meroket naik gitu ya. Nggak ada kerja, nggak ada duit. Nggak ada kerja, nggak ada duit. Udah gitu malas pula. Udahlah, nggak nongkrong lah. Tapi malasnya kita itu ya karena nggak ada yang dikerjain aja. Iya. Kalau memang ada Wak, ya nggak mungkin kita jadi malas gitu kan. Karena pada dasarnya manusia itu nggak ada yang malas. Betul. Maksudnya. Karena setiap orang pengen ada duit kan. Pengen ada Iya. duit. Semalas-malasnya orang pengen berduit. Iya, berarti kalau yang nggak pengen berduit agak diragukan ke Kemanusiaannya. Oke Bang, terakhir lah. Nah. Kira-kira apakah kasihlah pandangan sedikit tentang mungkin dari apa ya pariwisata di Indonesia ini seperti apa ya kan? Atau mau seperti apa keinginan Abang gitu harapan ke depannya? Kalau untuk harapan sebenarnya ya, saya kurang paham untuk regulasi tentang pariwisata di Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, yang pertama untuk wisata kita kan di awal kita bahas kalau wisata kita itu hampir semua tempat di Indonesia ini ada aja wisatanya kan gitu ya. Ya, Iya. Akan tetapi promosinya keluar kan kurang. kurang ya. Nah, misal dan kadang-kadang wisatanya orang lebih kenal wisatanya daripada negaranya. Orang luar itu banyak kenal Bali tapi nggak tahu Indonesia gitu. ya betul itu betul. Nah, sementara kan di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke setiap daerah itu ada budayanya masing-masing. Iya. Itu bisa dijual loh, Pak. Di Thailand itu di Chiang Mai Chiang Rai. Kalau orang abang lihat pernah film apa ya Ongbe kalau nggak salah. Ada yang lehernya panjang-panjang tahu nggak? Iya.
Leher atau ini telinga? Telinga. Telinganya panjang di sini. Anak-anak pang yang apalah klasik di sana. Bukan apa? Ibu-ibu yang lehernya Memang budaya, panjang. ya. Itu jadi tempat wisata loh sekarang. Orang banyak mau ke situ lihat itu. Nah di Vietnam juga ada. Ada wisata yang ya untuk menunjukkan budayanya aja gitu. Nah, kurang lebihnya kalau di Danau Toba apa yang patung itu? Nah, patung Sekali-kali. sekali-kali. Kurang lebihnya gitu. Yang begitu-begitu seharusnya perlu kita Gaungkan lebih luas gaungkan ya. lagi. Nah itu kemudian mengenai regulasi misal untuk transportasi misalnya. Kalau kita bandingkan bang ya, untuk bus pariwisata ya, saya nggak tahu di Medan ini bagaimana ya, tapi di beberapa tempat di Indonesia bus pariwisatanya mudah-mudahan nggak ada yang marah, kurang gitu. Iya, memang iya. Kalau di Malaysia itu 10 tahun maksimal usia bus pariwisata dari baru ya. Ya, harus ada ini jangka waktu pemakaian. Pemakaian aja. Nah, kalau saya pernah gunakan nggak ya bus salah satu pariwisata di sini, nggak jauh antar. Kebetulan saya kemarin bawa anak sekolah. Ya. Jadi saya mau pakai busnya aja dari sekolah ke bandara. Ya. Nah, saya order bus, ada 3 bus. Tiga-tiganya ya kurang layak lah, saya rasa. AC-nya panas dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia khususnya ya itu diatur Pak. Yang pertama usianya harus 10 tahun maksimal. Ya. Kalau udah masuk 10 tahun biasanya digunakan untuk bus antar wilayah yang bukan untuk pariwisata. Ya. Jadi perhatian mereka ke wisata itu memang maksimal. Ya. Mungkin gini juga masalah transportasi kayak dibilang abang ini, pemerintah tuh udah ngasih regulasi yang benar. Kadang-kadang dari pusat tuh harus memiliki standar spesifikasi yang layak jalan layak gitu. jalan. Tapi kadang yang Oknum. bawa ini kadang gitu loh. Dimain-mainkannya aja usia sampai tahun 97, yang penting bodinya bagus. Bodi bagus, bisa Kadang-kadang jalan. susah di jalan Pak. Itu yang sakit kali. Kita malu bawa orang luar nih bisa datang ke Ya. Indonesia. Benar. Kita udah ngejelasin, oh Indonesia begini indah dan lain sebagainya. Tiba-tiba rusak bus. Iya, saya terus lagi nggak naik. Hah? Itu bahaya dong. Bahaya. Ya kan akan merusak ini Iyalah. citra kita. Citra kita. Kemudian yang kedua mengenai jasa tour guide itu ya. Bukan saya ingin menambah peluang rezeki saya di Ya. sini enggak ya. Akan tetapi saya rasa untuk tour guide ini perlu diperhatikan pemerintah juga. Kalau di luar, ya, hampir negara-negara yang saya kunjungi itu semua mewajibkan dari negara langsung mewajibkan untuk ada tour guide lokal. Oh, harus ada ya. Orang lokal. Oh, iya. Benar. Jadi misal saya udah sering nih ke Malaysia, Insya Allah udah ngerti seluk-beluknya. Ya. Bahkan tempat-tempat apapun kalau ditanya, Insya Allah tahu gitu. Ya. Iya. Nah, saya nggak bisa tuh. Saya sendiri yang bawa. Harus ada orang lokal di situ yang berlisensi sebagai tour guide. Oh, itu peraturan wajibnya. Sepaham apapun saya tentang negara tersebut. Itu yang gaji pemerintah sana gitu. Nah, Jadi mereka freelance, Freelance. tapi mereka ada kartunya nih. Memang dilatih oleh Kementerian Pariwisatanya, ya, dilatih oleh Kementerian Pariwisata, diberikan lisensi dan lain sebagainya. Nanti travel agent dari luar akan menyewa mereka. Wajib menggunakan Dan mereka. itu wajib. berarti Sering razia loh. berarti yang ditekan itu travel agentnya gitu. Iya. Untuk Itu menggunakan jasa itu ya. Salah satunya keuntungan kalau itu diberlakukan ya, paling tidak anak-anak muda yang di sini penganggurannya kurang lah. Iyalah. Jadi tour guide aku katanya. Iya. Paling tidak mengurangi angka pengangguran Itu di yang satu pertama. daerah itu. Yang kedua, paling tidak tour guide ini yang akan mempromosikan wisata kita. Iya. Itu kan Karena kalau nggak kemampuannya. dipromosikan nggak ada kerja dia. Iya, kemampuannya kan harus dijaga. Istilahnya dia harus kayak di Istana Mimun. Dia harus bisa menjelaskan Iya. Istana Mimun kapan Ya. berdiri, apa aja keunikannya kan gitu-gitu. Paling tidak pengetahuan dia tentang itu ya harus memang benar-benar akurat. Gitu Iya. kan. Nah, yang tahu itu siapa ya? Produk lokalnya gitu. Iya. Kalau di luar memang ada sekolahnya, Sus. Nah, yang sedikit lucunya kalau di tempat kita ya, sekolah pariwisata malah ke perhotelan kan. Iya. Pakai Perhotelan, tata boga, ya kan, Iya. bagi resepsionis, yang nggak masalah juga. Tapi kenapa nggak ada satu konsentrasi yang difokuskan untuk penjelasan destinasi wisata? Makanya nggak heran kalau di Bali itu bulenya sembarangan aja, Iya. bawa motor sembarangan. Iya lah, suka-suka aja bukan-bukan ya. dan lain sebagainya. Kenapa nggak diatur? Coba kalau diatur.
Itu tadi lah. Tertib kan semua kalau diatur. Itu menjadi PR kita bersama lah. Betul. Bukan hanya sebatas pemerintah, tapi ya EPP juga bertanggung jawab. Iya kan? Bagaimana menyampaikan? ya setidaknya kita sudah menyuarakan keluh kesah pemuda-pemuda yang katanya itu timbul sampai hashtag Kabur aja dulu. kabur aja dulu gitu kan ya. Memang nyata rupanya gitu loh. Kan gitu. Mungkin itu aja. Ya, Cukup. Cukup. Udah luar biasa ini. Luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau Abang sampaikan. Itu aja sih mungkin. Dan kemudian untuk warga-warga yang kita cintai, Nah, di khusus wisata ya. Ya. Kalau ada orang wisata jangan dikerjain lah. Yang bagus-bagus aja ya. Cintai orang luar, Iya. orang luar mencintai kita. Betul. Karena gini, untuk wisata itu nanti selain kita yang harus promosi, orang yang sudah datang pasti mempromosikan. Iya. Misal saya ke satu tempat, saya mendapat Pelayanan yang bagus. Pelayanan yang bagus. Ketika teman-teman saya ingin wisata, udah kesini aja gitu. jadi mulut tawa langsung otomatis mempromosikan. Yes. Iya. Nah, atau misalnya saya di satu tempat dapat perlakuan yang kurang enak, misal kurang nyaman, jangan ke sana ya. Aku kemarin dapat begini di sana, aku dapat begini. Itu salah satu yang harus kita jaga. Jadi Iya. kalau ada orang luar, baik dari luar provinsi atau luar negara yang datang ke negara kita, kalau bisa kita jaga, kita Jaga semua. servis. Gak harus disanjung-sanjung, enggak. Iya. Perlakukan sebagai manusia aja. Saya di Thailand, walaupun beda bahasa, gak pernah merasa apa ya, warga lokalnya itu memang welcome. Nihan. Kita senang aja gitu, walaupun kita nggak ngerti gitu. Jadi, Apakah mati atau enggak ya? tapi kita senang karena mereka walaupun keterbatasan bahasa, mereka masih mau nyapa dan lain sebagainya. Iya. Ramah lah paling tidak, ya kan. Nggak ramah ke turis Iya. lokal maupun mancanegara, itu yang perlu untuk negara kita ya. Siap. Warga lokal. Oh iya. Susah nggak di luar negeri itu nyari yang halal gitu? Makanan halal tergantung negaranya sih. Iya ya. Tapi hampir semua ada makanan halalnya. Iya ya. Ada juga negara yang pernah aku datangi. Nah, Jadi untuk halalnya itu yang penting nggak haram aja. Gitu. prosesnya nggak usah pada dikaji. Ayam halal nggak? Halal. Gitu aja. Tapi untuk negara-negara ini yang kalau di Malaysia gampang sekali ya, gampang Yeah. cari makanan halal. Di Thailand juga walaupun negaranya seperti itu, Ya. nggak susah cari makanan halal. Bahkan di Cina, Cina paling gampang cari makanan halal. Mereka ada pemerintahnya kayak, ayo kuliner muslim itu dibanyakin gitu. Oh, Kenapa? kayak wisata apa namanya? Wisata halal. Wisata halal atau zona halal gitu lah ya. iya. Nah, wisata halal ya. Edo Toba kan pernah diisukan mau buat wisata halal, Iya. tapi Iya. ditolak ya. Aku Nggak tahu lah. Itu ditolak sama sebagai neraka. Saya bukan menentang penolakannya, tapi seharusnya kita ini juga sih, kita Support. ada baiknya disupport wisata halal itu. Karena begini, untuk menarik wisatawan luar yang agama Islam misalnya, Ya. ya kalau ada wisata halal khusus daerah zona itu kan zona Iya, ya, iya. nggak semua harus dihalalkan kan, tetap juga begitu. Kita nggak bisa pungkiri kalau wilayah Danau Toba itu teman-teman Nasrani kan, Ya. dan teman-teman Nasrani kebetulan memelihara ini dan lain sebagainya, jadi itu nggak bisa dipungkiri. Ya. Nah, kalau yang saya tangkap kemarin wacana wisata halal itu ada satu daerah yang nyaman untuk orang-orang muslim, misal nggak susah cari makanan halal dan lain Iya. sebagainya. Ya dibuatlah space-nya memang khusus untuk makanan-makanan halal itu di situ. Iya. Bukan melarang mereka untuk berjualan yang lain-lain. gitu kan. Ya kalau memang mau cari yang haram ada tempatnya. Silakan, gitu. Gitu kan mau cari yang halal juga ada tempatnya dong gitu Sama kan. halnya yang tadi, kalau mau yang ini Eh. di sini gitu. Berarti semua tuh harus ada wadahnya gitu. Iya kan? Nah, ini saya terasa waktu teman saya orang Malaysia. Kalau di Malaysia itu kan termasuk orang Islamnya agak ini ya, agak Ya. menjaga lah ya. Ya menjaga. Dia pernah cerita ke Danau Toba agak susah nyari makanan. Nah, itu. Jadi kalau ada satu wilayah yang nyaman untuk banyak menyediakan makanan halal dan lain sebagainya, itu menjadi daya tarik juga. Ya. Tapi saya nggak protes ada yang larang dan lain sebagainya ya. Ya. Itu Suara hati aja. suara rakyat, nggak masalah. Ya, paling Cuman tidak- kalau itu diterapkan bagus juga. Iya. Atau wacana yang kemarin mau buat kasino di Danau Toba juga bagus juga. Aku bukan aku yang ngomong. Ya udah mungkin
ini jadi tadilah PR kita Iya, bersama. betul. Semua masyarakat juga memang harus bisa menjaga apa ya, kenyamanan tempat ibadahnya yang udah dibuat bagus pemerintah. Jangan pulang itu membuat tidak nyaman. Bersihkan. Jadi kalau orang ke kamar mandi itu ke toilet nggak bau kali. Iya, betul. Oke, mungkin gitu Itu aja. aja. Bang, tengok ya. Hah? Promo. Oh, ya. Apa yang mau dipromoin, Bang? Kalau teman-teman ingin tur ke negara-negara luar, boleh hubungi saya. Nanti kontaknya bisa di bawah. Nah, kita melayani kemana-mana.